Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kami dari JKP Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ida Susihandayani dari SD Negeri Budiharjo 02 dan rekan saya Nani Suntarti dari SDN Sarimulyo 02 dan juga Desatun 5 dari SDN Purworejo 01. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Nani. Monggo Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Ida. Iya Bu. Hari ini Bu Ida akan melakukan coaching dengan Bu Iza, benar? Iya Bu, benar sekali. Gini Bu, Gimana? sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bisa nggih? Bisa Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan nanti saat melakukan coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ketika coaching adalah yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu. Dan yang kedua present kehadiran penuh. Selanjutnya yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, nggih? Iya Bu. betul sekali. Dari 3 kompetensi tersebut, secara spesifik, Bu Ida nanti akan mengembangkan kompetensi yang mana? Secara spesifik nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif Bu, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah coaching nanti berlangsung, indikator ketercapaian pengembangan tersebut itu bagaimana Bu? Indikator ketercapaian pengembangannya yaitu adalah coach saya nanti bisa menggali potensi-potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi Bu dari permasalahannya Bu. Oh, gitu. Jadi bisa dimulai sekarang ya Bu ya Iya, coachingnya? bisa Bu Nani. Ya, semoga lancar Bu Iya Ida. Bu. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabar Bu Iza hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ida bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik juga Bu hari ini. Ngomong-ngomong Bu Iza, kesini tadi mau ada yang diomongkan, mau ngobrol tentang apa ya Bu? Gini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan tentang kelas saya. Saya itu kan wali kelas 1 Bu. Iya. Di kelas saya itu ada 14 anak. Lah, akhir-akhir ini itu ada 1 anak yang sering tidak masuk sekolah gitu Bu. Sering tidak masuk sekolah ini itu gara-gara apa ya Bu? Untuk frekuensi tidak masuknya itu dalam kurun waktu 1 minggu bisa 1 atau 2 kali Bu. Dan setiap saya tanya kenapa tidak masuk, alasannya karena telat bangun tidurnya gitu. Iya. Dari obrolan kita nanti, apa yang ingin Bu Iza dapatkan ya Bu? Tujuan akhirnya nanti saya ingin menemukan solusi atas permasalahan ini, terus bagaimana anak tersebut bisa masuk terus gitu Bu, dan penerapan disiplin ke anak tersebut agar anaknya itu menjadi rajin masuk sekolah. Oh, berarti Bu Iza nanti pengen anak tersebut rajin untuk masuk sekolah gitu ya Bu? Betul sekali Bu. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 anak tersebut itu berada di angka berapa Bu? Kalau anak itu dalam kedisiplinan ya di skala 5 lah Bu. Kalau di skala 5 berarti ya tergolong masih rendah ya Bu ya? Iya, karena dalam 1 bulan itu hampir 8 kali sampai 9 kali tidak masuk gitu Bu. Oh, berarti tidak masuknya 8 sampai 9 kali ya Bu? Iya. Oh, terkait itu apa yang masalah kenapa kok anak tersebut tidak masuk sekolah? Pertama karena alasan bangunnya kesiangan. Terus yang kedua itu memang anak itu broken home Bu. Bapak ibunya itu cerai dan ibunya itu merantau ke Malaysia, dia itu tinggal bersama neneknya. Dan untuk masalah ekonomi ya cukup lumayan Bu, tapi untuk masalah kasih sayang dia itu memang kurang gitu Bu. Oh, berarti anak tersebut
perhatian gitu ya Bu. Betul, kurang lebihnya seperti itu. Ditambah lagi orang tuanya itu kan bercerai, terus orang apa ibunya merantau Iya. dan dia tinggal bersama neneknya ya Bu. Betul. Terus langkah apa yang sudah Ibu Iza lakukan untuk mengatasi anak tersebut Bu? Sebenarnya saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman rekan sejawat. Terus saya juga sudah melakukan bimbingan konseling, memanggil anak tersebut. Kita bicara dari hati ke hati, mengapa kok sering terlambat sekolah, sering tidak masuk sekolah itu kenapa. Terus kemarin itu Bu, yang membuat tidak mungkin itu ada surat izin yang menandatangani itu kok neneknya, padahal neneknya itu sudah tua Bu, tidak mungkin lah Bu. Saya membuat tidak yakin. Terus saya juga sudah visit juga Bu ke rumahnya, cross check, dan ternyata itu dia itu malah sudah punya bapak sambung Bu, tapi dia itu tidak mau untuk tinggal bersama bapaknya, itu malah milih tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Oh begitu, jadi Bu Iza sudah melakukan visit ya Bu ke rumah nenek anak tersebut, ke rumah anak tersebut ya Bu untuk mengatasi masalahnya ya. Betul. Tapi belum ada hasil yang signifikan begitu ya Bu? Belum sama sekali Bu. Sekarang rencana Iza selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut apa ya Bu? Saya sudah koordinasi dengan orang tuanya, saya juga sudah melakukan bimbingan konseling, dan saya juga sudah visit juga ya Bu ya, proses ke rumahnya. Terus saya itu kemarin berpikir Bu, gimana ya apa yang saya lakukan. Saya sempat berpikir untuk melakukan itu loh Bu, segitiga restitusi. Itu memang satu yang belum saya lakukan. Oh gitu ya, itu bagus sekali Bu dengan menerapkan segitiga restitusi ya Bu. Terus selain segitiga restitusi tadi, apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin juga saya akan pemanggilan lebih lanjut ke anak tersebut Bu. Terus saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Terus saya akan meminta pertimbangan lah saran dari Bapak Kepala Sekolah, karena ini sudah menyangkut melanggar aturan sekolah Bu. Terus melanggar aturan sekolah, entah nanti itu dari sekolah kita itu akan memberi surat peringatan atau bagaimana, pokoknya berkaitan anak didik tersebut supaya anak didik itu bisa disiplin gitu. Itu rencana bisa itu bagus sekali ya. Rencana yang akan dilakukan yaitu dengan cara koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, ya Bu. Ya betul. Nah sekarang rencana Bu Iza untuk melakukan hal-hal tadi yang telah direncanakan itu akan dimulai kapan ya Bu? Setelah coaching ini Bu, secepatnya akan saya lakukan karena sebentar lagi anaknya itu sudah mau naik kelas 2 Bu. Oh, iya gitu ya. Jadi Bu Iza nanti butuh dengan koordinasi dengan rekan-rekan sejawat ya Bu ya, Iya, betul. dan juga kepala sekolah ya Bu. Iya. Semoga nanti Bu Iza mendapatkan hasil yang optimal ya Bu untuk anak tersebut. Amin. Berubah menjadi lebih baik lagi. Iya. Terus saya lega Bu sekarang sudah melakukan coaching dengan Bu Ida. Rasanya permasalahan yang saya hadapi selama ini sudah menemukan titik. Terima kasih ya Bu Ida ya. Sama-sama. Saya tunggu kabar berikutnya ya Bu. Semoga kabar gembira dari anak tersebut sudah meningkat kedisiplinannya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ija. Terima kasih Bu Ija. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Iza. Iya Bu, betul sekali. Berdasarkan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi ya Bu, Bu Ida sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kitab yang baik, dan seluruh alurnya itu dilaksanakan secara lengkap ya, yaitu menggali tujuan dari Bu Iza, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dikemukakan, dan yang paling penting Bu Ida dapat menggali ide atau solusi untuk Bu Iza menyelesaikan permasalahannya melalui rencana aksi Bu. Dan yang terakhir yaitu Bu Ida juga sudah mampu menggali ya pertanggungjawaban anak
sehingga Bu Iza itu dapat melaksanakan rencana aksinya tadi gitu Bu. Prinsip-prinsip coaching juga sudah Bu Ida terapkan dengan baik. Bu Ida sudah mampu menerapkan atau melaksanakan kemitraan Bu Ida sehingga dapat menggali kreativitas Bu Iza untuk menyelesaikan permasalahannya dan dapat memaksimalkan potensinya Bu Iza. Begitu Bu? Iya Bu Nani, terima kasih atas umpan balik yang diberikan Bu Nani. Semoga kedepannya nanti saya melakukan coaching nanti bisa meningkat lagi ya Bu, untuk lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Ida. Halo Bu Nani, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iza. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Selamat pagi juga Bu Nani. Rencana hari ini Bu Nani ingin mengadakan coaching dengan Bu Ida ya? Betul sekali Bu Iza. Sebelum melakukan coaching, saya ingin melakukan diskusi dengan Bu Nani terkait dengan pra-observasi ya Bu ya. Kemudian saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang dilakukan pada percakapan coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur TIRPA atau belum gitu ya Bu? Iya. Terus kemudian saya ingin menanyakan kompetensi apa yang dikembangkan oleh Bu Nani pada saat melakukan coaching nanti. Oke Bu Iza, terima kasih. Nanti saat melakukan coaching, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu. Gitu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang akan dikembangkan oleh Bu Nani nanti. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin spesifik Bu Nani kembangkan pada saat melakukan coaching tersebut? Oke, yang nanti akan saya kembangkan kompetensi yang secara spesifik ya Bu, itu adalah mendengarkan aktif Bu, karena itu bisa menimbulkan empati saya untuk mengarahkan coach saya agar dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya. Selain itu saya juga akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tetapi bukan hanya pertanyaan berbobot saja, tetapi juga itu nanti pertanyaan tersebut akan bisa dilontarkan dengan tepat gitu. Kemudian setelah itu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Nani inginkan seperti apa? Indikator ketercapaiannya yaitu coach saya itu merasa lega Bu, dan juga dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, seperti itu. Oh iya, selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga coach nanti bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Bu Nani sebagai coach juga dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Iza. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu, tapi ini Bu suaranya agak blorok Bu, soalnya lagi batuk. Gimana kabar Bu Nani hari ini? Alhamdulillah, kalau saya sehat Bu. Alhamdulillah. Pengen ngobrol-ngobrol ini Bu sama Bu Nani, ada waktu nggak Bu Nani? Oh oke Bu, saya bisa. Ini mumpung lagi jam kosong saya Bu. Oh iya Bu, alhamdulillah. Gini Bu, saya itu ada masalah Bu di kelas saya. Salah satu murid saya itu ada yang kecanduan game gitu Bu, sehingga mengganggu hasil belajarnya Bu. Kalau boleh tahu Bu Ida ngajar kelas berapa Bu? Saya itu mengajar di kelas 4 Bu. Oh kelas 4 SD ya? Iya Bu. Oh jadi Bu Ida hari ini menemui saya ingin membahas tentang permasalahan yang dialami Bu Ida, yaitu anak didik Bu Ida yang kecanduan game lewat gadget ya, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Kira-kira hasil belajarnya seperti apa Bu? Jadi itu Bu, setiap kali ulangan maupun PTS, SAS itu Bu, nilainya itu masih kurang bagus gitu Bu, masih di bawah KKTP Bu. Jadi saya sedih gitu Bu. Terus ketika saya tanya setiap hari sama murid saya, anak-anak siapa yang tadi malam belajar itu, dia itu baik
jujur Bu, dia ngomong kalau dia itu tidak belajar Bu. Terus saya tanya lagi, loh kenapa kok kamu tidak belajar nak? Katanya dia itu main game sampai malam Bu. Terus saya tanya, sampai jam berapa nak main gamenya itu? Sampai jam 11 malam gitu Bu. Oh, gitu. Iya. Itu anak putra atau putri ya Bu? Anak putra Bu. Oh, putra. Nah, menurut Bu Ida, dari skala 1 sampai 10 kecanduannya anak ini itu sudah di tahap mana Bu? Di tahap 8 Bu. Saya tanya itu setiap hari itu main game terus Bu. Terus setiap hari juga dia itu nggak pernah yang namanya itu belajar Bu. Oh, berarti di tahap 8 ya Bu ya? Iya. Berarti ya itu sudah parah ya Bu ya? Iya. Jadi selama ini Bu Ida sudah melaksanakan pendekatan seperti apa untuk anak tersebut menyelesaikan permasalahannya? Jadi saya itu sudah ya Bu, yang pertama saya itu lakukan dari pendekatan hati ke hati Bu. Saya itu tanyain, kenapa nak kok kamu bisa seperti ini, nggak belajar setiap hari. Terus kan dia sudah bercerita itu Bu, jadi di rumah itu dia tinggal hanya bersama kakaknya Bu, sedangkan orang tuanya itu perantau Bu di Sumatera. Jadi anak itu nggak ada yang mengontrol Bu ketika main game. Oh, berarti Bu Ida itu sudah melakukan pendekatan dari hati ke hati ya Bu ya dengan anak ini. Terus Bu Ida juga sudah melakukan visit ke tempat tinggalnya. Nah, tapi ternyata anak ini itu tinggal bersama kakaknya dan bukan tinggal bersama orang tuanya ya Bu. Nah, kira-kira rencana apa lagi yang akan Bu Ida lakukan? Yang pertama nanti Bu, saya akan berkoordinasi ya Bu dengan rekan-rekan guru, terus supaya dapat memecahkan masalah ini. Soalnya tidak cuma di kelas saya Bu, itu nilainya kurang dari KKM, tapi di mapel yang lain Bu itu juga begitu Bu, masih kurang dari KKM. Kemudian saya juga nanti akan menghubungi orang tuanya Bu. Jadi nanti saya akan memberitahu orang tuanya info terkait perkembangan anaknya, soalnya tentang hasil belajarnya seperti itu Bu. Kemudian saya juga nanti akan memanggil kakaknya Bu untuk membahas masalah ini lebih jauh lagi, serta saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah ya Bu tentang langkah apa yang akan saya tempuh untuk mengatasi masalah ini Bu. Oke, jadi Bu Ida itu nanti akan berkoordinasi dengan guru yang lain ya Bu, karena bukan hanya di pelajarannya Bu Ida saja, anak ini itu nilainya kurang dari KKTP. Kemudian Bu Ida juga akan menghubungi orang tuanya, memanggil kakaknya, dan juga akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Kira-kira siapa lagi yang akan Bu Ida libatkan untuk mengatasi masalah ini Bu? Iya, tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru ya Bu, terus semua guru di mata pelajaran itu. Terus saya juga punya rencana lain gini Bu. Kemarin saya itu mendapatkan ide Bu untuk membuat kuis Bu. Dengan selain kuisis Bu, soalnya saya sudah pernah melakukan dengan kuisis, karena di sekolah saya itu kan pakai kuisis itu yang berbasis game Bu, sehingga anak tersebut yang kecanduan game ini bisa sesuai dengan kodratnya lah Bu ya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Terus saya juga akan menggunakan aplikasi yang lain Bu, nanti juga saya akan browsing Bu, mungkin dengan Kakot atau yang lain gitu ya Bu, seperti permainan yang berbasis game lah. Supaya anak tersebut kan basicnya suka main game ya Bu, jadi saya memang harus lebih memutar otak lagi gitu Bu. Jadi itu bagus sekali Bu Ida rencananya ya Bu, untuk rencana aksi untuk membantu anak tersebut, karena anak tersebut itu kecanduan game. Jadi Bu Ida nanti mengemas pembelajarannya itu menggunakan game dan menggunakan beberapa aplikasi yang lainnya ya Bu ya. Nah, rencananya itu Bu Ida kapan akan melaksanakan ide ini Bu? Secepatnya Bu, mungkin mulai besok saya akan menghubungi orang tuanya, kemudian membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu.
dan yang penting banyak gamenya lah ya Bu, supaya anak tersebut lebih tertarik untuk belajar sehingga belajarnya nanti lebih meningkat. Oh ya, bagus sekali Bu itu rencana aksinya, dan saya doakan semoga ide-ide atau solusi yang sudah Bu Ida kemukakan ini akan terrealisasi dengan baik ya Bu, segera, sehingga anak ini itu dapat terbantu untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Nani, sekarang saya itu bisa menjadi lebih lega lagi setelah berbincang-bincang dengan Bu Nani dan menemukan ide dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Semoga bisa membantu Bu Ida ya. Ya Bu. Bu Nani sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Ida ya Bu ya. Rasanya sudah lega. Setelah saya tadi amati prosesnya Bu Nani sangat luar biasa dalam melakukan proses coaching sebagai coach ya Bu ya. Iya. Sudah melakukan kompetensi inti dalam proses coaching meliputi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, kemudian Bu Nani juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ida, kemudian dalam alur peta Bu Nani juga sudah sampaikan tadi sebagai coach itu sudah mengalir meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab itu. Luar biasa Bu Nani sangat lancar dalam melakukan proses coach. Terima kasih Bu Iza atas umpan balik yang diberikan oleh Bu Iza. Harapan saya nanti dengan umpan balik ini saya bisa mengembangkannya agar saat melakukan coaching lagi itu saya bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu Iza. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Iza. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Iza nanti akan melakukan coaching sama Bu Nani ya Bu. Betul sekali Bu. Ini Bu, saya akan memberikan rubrik penilaiannya untuk percakapan coaching nanti dengan Bu Nani nanti sesuai dengan alur cerita apa tidak ya Bu. Kemudian kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Nanti kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin Bu Iza kembangkan itu yang mana Bu? Untuk yang kompetensi inti dari tiga itu yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu sebagai coach, kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, nanti dari indikator ketercapaian tujuan tadi pengembangan yang ingin Bu Iza itu seperti apa? Iya Bu. Indikator ketercapaian pengembangan dalam proses coaching nanti bersama coaching saya harapkan bisa menggali ide sehingga coaching tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu. Oh gitu ya. Selamat bertugas ya Bu Iza. Semoga coachingnya nanti sama Bu Nani bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Bu Ida, pulang sekolah nanti rencana mau kemana Bu? Rencana saya mengantar anak saya les Bu. Terus mau ngajak jalan-jalan Bu, dari kemarin kita jalan-jalan terus. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Iza. Selamat pagi Bu Ida. Silakan. Selamat pagi Bu Nani. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Saya itu ingin ngobrol dengan Bu Iza Bu. Bisa gitu Bu? Bisa, bisa. Oh iya, kebetulan ini jam kosong Bu. Ya silahkan di sini saja ya Bu ya. Iya. Terus diizinkan ya Bu. Boleh, Permisi Bu. ya Bu ya. Ada apa nih Bu? Kok kelihatannya penting sekali. Iya nih Bu, penting sekali Bu. Saya itu punya masalah Bu di kelas saya. Salah satu murid saya itu kalau di pelajaran IPAS itu nilainya di bawah KKTP Bu. Padahal di pembelajaran lainnya itu dia selalu mencapai KKTP Bu. Dan saya rasa anak ini tuh berpotensi Bu. Berarti ada satu anak
yang khusus mapel IPAS-nya tidak tercapai KKTP-nya ya, tapi di mapel lain malah bagus gitu ya Bu. Nah, setelah akhir diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang diharapkan Bu Nani? Dalam diskusi ini nanti Bu, saya mengharapkan saya itu mendapatkan solusi untuk permasalahan saya ini Bu, agar murid saya ini nanti pada pembelajaran IPAS itu nilainya baik Bu, seperti pada pembelajaran yang lainnya Bu, gitu Bu. Apa yang menjadi dasar bahwa anak itu kok bisa dalam mapel IPAS kok tidak mencapai KKTP-nya? Gini Bu, saya itu sudah melakukan pendekatan Bu dari hati ke hati. Saya itu bertanya kepada anak ini, namanya itu Vira Bu. Vira, kenapa kamu kalau pada pelajaran IPAS kok nilainya selalu buruk? Padahal pada pembelajaran lainnya itu nilai kamu bagus-bagus. Nah dia itu menjawab gini Bu, saya itu Bu, kalau pas pelajaran yang materinya banyak, teksnya banyak, itu saya itu tidak bisa membaca Bu. Saya kalau membaca terlalu banyak itu saya malah pusing gitu Bu, katanya Bu. Berarti Mbak Vira ini kesulitan kalau disajikan dalam sebuah teks dalam mapel IPAS ya Bu ya? Iya betul. Nah, dari skala 1 sampai 10, Mbak Vina ini berada di skala yang mana ya Bu? Kalau dalam ketercapaian mapel IPAS tersebut? Menurut saya ya Bu, dari skala 1 sampai 5, karena anak ini itu seringnya nilainya itu di bawah KKTP, menurut saya itu di taraf 5 Bu. Di taraf 5 ya Bu? Terus langkah apa yang sudah Bu Nani lakukan sebagai guru kelas 5 tersebut untuk Mbak Vira supaya bisa memperoleh ketercapaian di KKTP mapel IPAS-nya tersebut? Gini Bu, memang benar Bu, saya akui itu saya itu memang lebih banyak menampilkan teks-teks, karena saya rasa kalau IPAS itu kan memang materinya banyak Bu. Nah saya itu memberikan materi-materi sumber bacaan untuk anak-anak, tapi ternyata itu belum dipahami oleh Vira Bu. Kalau saya perhatikan ya Bu, dia itu anaknya suka menggambar, terus juga menggabungkan dan lalu dikoneksikan gitu Bu. Mungkin pada kesempatan lain saat pembelajaran IPAS nanti saya akan menampilkan gambar-gambar Bu, agar lebih sederhana dan Vira tersebut bisa memahami pelajaran IPAS tersebut Bu. Karena kalau disajikan dalam bacaan itu Bu terlalu banyak dan terlalu berat, itu malah dia itu bosan dan seringnya malah ngantuk Bu di dalam kelas itu Bu dia. Oh, malah gitu ya Bu ya? Iya. Berarti Bu Nani nanti akan menyajikan lewat sebuah bagan ya Bu ya? Iya. Terus kemudian menyajikan dalam sebuah bagan. Terus apa yang perlu Bu Nani lakukan agar proses pembelajaran lebih menarik kepada Vira ini? Oke Bu, karena menurut saya ya Bu, Vira itu kan sukanya menggambar. Dia itu memang tergolong anak yang visual Bu. Iya. Mungkin nanti saya akan menampilkan gambar-gambar pada pembelajaran IPAS, dan nanti juga saya akan menambahkan media pembelajaran Bu. Gitu ya Bu ya, bisa, bagus-bagus Bu. Terus seperti apa itu Bu media pembelajaran dalam kaitan mapel IPAS itu? Menurut saya itu nanti saya akan membuat video pembelajaran Bu, dan juga saya akan menampilkan poster-poster yang menggambarkan materi pada hari itu. Nah saya juga bisa membuat media pembelajaran dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya Bu di sekolah. Wah, bagus sekali Bu Nani. Berarti rencana Ibu selain tadi ya Bu menggunakan bagan dalam mapel IPA, kemudian membuat media pembelajaran melalui tayangan video yang menarik buat Vira, kemudian membuat poster. Nah, siapa saja Bu yang Ibu libatkan untuk melakukan pembuatan media pembelajaran yang menarik ataupun yang dilibatkan dalam proses pembelajaran mapel IPAS tersebut? Menurut saya Bu, nanti itu saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya, guru-guru di sekolah dalam menangani
kasus Vira ini, dan saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah melalui supervisi, karena kepala sekolah itu kemarin sudah mengomentari saya Bu untuk memberikan media pembelajaran saat pembelajaran sehari Bu. Berarti nanti Ibu harus melibatkan semua guru yang ada di sekolah, kemudian berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya Bu ya. Wah, rencana yang luar biasa Bu. Kemudian apa komitmen dari Bu Nani setelah mencapai ketercapaian dari proses pembelajaran tersebut untuk selanjutnya? Komitmen saya itu saya akan senantiasa Bu berusaha memberikan layanan pendidikan kepada murid saya yang sebaik-baiknya Bu. Karena dari kasus Vira ini saya sadar sesuatu Bu, bahwa ternyata anak-anak itu kebutuhan belajarnya berbeda-beda Bu. Ada yang senang jika diberikan teks, ada yang senang diberikan video. Nah pada kasus Vira ini ya Bu, kebetulan dia itu lebih suka lewat bagan-bagan Bu, seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Berarti pembelajaran nanti dibedakan berdasarkan diferensi konten ya Bu. Berarti Ibu butuh koordinasi, kolaborasi dengan guru mapel lain, guru kelas yang lainnya juga ya Bu ya. Nah, untuk melakukannya ini kira-kira kapan ya Bu proses melakukan agar tercapai pada Mbak Vira tersebut, agar Mbak Vira itu mencapai KKTP yang diharapkan oleh Bu Nani? Rencana saya itu secepatnya Bu, setelah coaching ini selesai, mungkin saya itu akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, guru-guru mata pelajaran lain juga, agar kita bisa bekerja sama untuk membuat media pembelajaran. Tentunya untuk masalah ini ya Bu, Mbak Vira Bu, gitu. Wah, luar biasa Bu. Semoga kedepannya nanti akan lebih baik lagi ya Bu. Dan saya menunggu kabar dari Bu Nani terkait dengan apa yang ingin Bu Nani lakukan, mulai dari menyiapkan tadi Bu, bukan teks lagi ya Bu ya, tapi menyajikan bagan dan membuat media pembelajaran, koordinasi dengan seluruh rekan guru, kepala sekolah, dan juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Bu. Saya menunggu setelah hasil diskusi ini hasilnya seperti apa Bu. Penasaran saya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Iza sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya, sehingga saya itu sekarang merasa lega Bu. Nah, beban di kepala saya ini tuh sudah hilang gitu Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Atas bantuannya ya Bu ya. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Iza tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Nani dan hasilnya itu luar biasa sekali. Bu Iza sudah menggambarkan alur tirta Bu. Terus dari catatan saya yaitu coaching tadi, Bu Iza sudah menggunakan kompetensi dalam coaching untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian present kehadiran penuh, dan Bu Iza sudah menggali potensi yang dimiliki saat coaching tadi. Dan Bu Iza, semoga nanti Bu Iza dalam melakukan coaching berikutnya lebih meningkat dari hari ini ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Ida atas umpan baliknya. Semoga kedepannya saya bisa dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu. Ya. Biar saya itu nanti bisa menggali ide coaching dengan baik sehingga proses coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Bu Iza.